Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong senusantara. Sulaiman Imangale Daeng Manaba, cikal bakal nama Kabupaten Sleman. Berbagai cerita tentang sosok pahlawan yang berseteru dengan VOC sudah dikisahkan. Dan pastinya inti dari semua itu untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Betul tidak sobat nongkrong? Sama halnya yang dilakukan oleh seorang Sulaiman Imangale Daeng Manaba. Konon, keberadaan tokoh ini tidak lepas dari sejarah Kerajaan Goa Makassar. Dalam perjalanan sejarahnya, Kerajaan Goa diceritakan terlibat dalam perseteruan dengan Kerajaan Bone. Pertikaian ini ditunggangi VOC demi kepentingan kekuasaan di sana. VOC atau Company Belanda baru bisa menaklukkan Kerajaan Goa setelah Company bisa mengadu domba Sultan Hasanuddin Tumananga Ribala Pangkana selaku Raja Goa ke-16. Dengan Arumpalaka Latenri Tata Malempe Gemena selaku Raja Kerajaan Bone ke-14 pada tahun 1634 sampai 1698. Hal yang sama terjadi dengan Bugis dan Makassar sobat nongkrong. Sekalipun suku Bugis sesungguhnya berasal dari wilayah Kerajaan Bone, sedangkan suku Makassar berada di wilayah Kerajaan Goa, namun pada kehidupan sehari-harinya mereka banyak bercampur. Dalam pertikaian Bone Goa yang melibatkan Arumpalaka dan Sultan Hasanuddin pun tidak bisa dikatakan sebagai perang Bugis Makassar semata, sebab suku Bugis banyak juga yang membantu Goa atau Makassar. Namun suku Makassar pun tidak sedikit yang berafiliasi dengan Bone. Nah, Kerajaan Makassar yang dikenal sebagai sebuah kerajaan gigih dan tidak mau tunduk dengan kepentingan VOC Belanda atau Company, yang katanya VOC juga beberapa kali sering dipecundangi oleh prajurit-prajurit Makassar yang mahir berperang di lautan maupun di daratan. Makassar dapat ditaklukkan setelah Company mengadu domba Sultan Hasanuddin Tumananga Ribala Pangkana selaku Raja Goa dan Arumpalaka Tenri Tata Peta Malempe Gemena selaku Raja Bone. Dengan kekalahan di pihak Goa, maka Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Yang tentu saja dalam segalanya merugikan pihak Makassar. Bersamaan dengan kekalahan Makassar, benteng-benteng milik Kerajaan Makassar yang berjumlah 17 buah dihancur leburkan oleh Belanda. Salah satu benteng yang terkuat dan fenomenal adalah Benteng Somba Opu yang dibangun oleh Raja Goa Makassar yang ke-11 dan juga dihancurkan 2 tahun kemudian pasca perjanjian Bungaya. Namun benteng ini dibangun kembali oleh Belanda dan kemudian dinamakan Benteng Fort Rotterdam. Nama ini disesuaikan dengan nama tempat kelahiran Cornelis Spelman yang memimpin peperangan melawan Goa. Fort Rotterdam ini sekarang menjadi salah satu daya tarik wisata di Sulawesi Selatan. Hebatnya pula, sekalipun Kerajaan Makassar atau Goa berhasil dikalahkan, kerabat dan orang-orang Goa tetap tidak sudi ditaklukkan begitu saja di bawah kaki Belanda. Mereka ini tetap melakukan perlawanan, sekalipun tidak lagi berada dalam bumi Sulawesi. Salah satu perlawanan yang harus dilakukan oleh putra Sultan Hasanuddin adalah perlawanan yang dilakukan oleh Karaeng Galesong. Karaeng Galesong bersama kerabat dan prajuritnya yang pasca perjanjian Bungaya hijrah ke Jawa juga tetap gigih memerangi Belanda. Makam tokoh Sulaiman Daeng Manaba berada dalam satu cungkup tersendiri. Sedangkan makam para pengikut dan kerabatnya membaur dengan kompleks makam umum di tempat itu.
Salah satu ciri dari nisan kerabat atau pengikut Sulaiman Daeng Manaba adalah gambar bulan sabit di kepala jiratnya. Jika ada nisan dengan gambar atau ornamen semacam itu di tempat ini, maka dapat dipastikan bahwa nisan tersebut merupakan nisan kerabat kerajaan Goa. Baiklah sahabat nongkrong senusantara, itu dia kisah dari Sulaiman Imangale Daeng Manaba. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui sejarah tentang daerahnya atau sejarah apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!